Shalom saudaraku, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul 3 macam salib. Mari kita buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah melihat lukisan Yesus Kristus yang disalibkan bersama dengan 2 orang perampok di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Nah, mungkin kita tidak mengerti atau merasakan bahwa lukisan itu sangat kejam. Tetapi ketiga salib tersebut justru mewakili 3 macam kematian di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, dari dulu sampai sekarang hanya ada 3 macam kematian. Nah, kematian yang pertama yaitu kematian Yesus Kristus. Kematian yang kedua yaitu kematian perampok yang bertobat dan percaya Yesus. Dan kematian yang ketiga yaitu kematian perampok yang tidak mau bertobat dan akhirnya tidak diselamatkan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kematian saja, yaitu kematian Yesus Kristus. Nah, di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Nah, saudaraku, kematian Yesus Kristus adalah kematian untuk dosa. Ketika Pilatus menjatuhkan hukuman mati untuk Yesus dan kedua perampok itu, kita sedang melihat 3 hal yang terjadi sekaligus. Hal pertama yang terjadi, yaitu kita melihat hal yang paling agung terjadi. Dan yang kedua, kita melihat hal yang paling menyedihkan terjadi. Dan yang ketiga, kita melihat hal yang paling paradoks sedang terjadi dalam sejarah. Nah, paradoks itu seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran umum, akan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Itulah yang kita lihat yang terjadi di atas kayu salib. Nah, saudaraku, yang pertama kita akan melihat bersama-sama. Ketika Yesus disalibkan, itu adalah peristiwa yang sangat agung. Karena Yesus mati untuk dosa kita, agar kita diselamatkan. Nah, saudaraku, dulu kita adalah orang-orang durhaka, orang fasik, budak dosa. Namun kita diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita baca sangat jelas. Nah, di dalam ayat yang ke-7, Paulus hendak menggambarkan kasih Allah yang telah menyatakan diri dalam kematian Kristus untuk orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah sebesar dan semahal itu. Nah, di dalam Roma 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudaraku, sungguh sesuatu yang luar biasa kalau Yesus mau mati bagi kita orang berdosa. Sebab dalam masyarakat pada umumnya, jangankan yang mau mati demi orang fasik atau orang jahat, yang mau mati untuk orang benar pun hampir-hampir tidak dapat ditemukan. Karena itu kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang agung dan mulia. Nah, yang kedua, ketika Yesus mati di kayu salib bukan hanya suatu hal yang agung, tetapi juga suatu hal yang menyedihkan.
Nah saudaraku, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, namun Yesus harus dihukum, disiksa dan disalibkan bukan untuk dirinya, tetapi untuk saya dan saudara, untuk kita semua dan banyak orang berdosa di luar sana. Nah saudaraku, siapa yang tidak sedih melihat Yesus yang disalibkan bukan karena Yesus bersalah, namun Yesus lebih sedih melihat orang-orang berdosa. Yesus sedih karena Ia mengasihi kita orang berdosa. Karena itu Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Nah yang ketiga, ketika Yesus mati di salib, kita sedang melihat sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran pada umumnya. Namun itulah kenyataan yang mengandung kebenaran. Saudaraku, Yesus yang tidak bersalah tetapi dihukum untuk menggantikan kita. Yang seharusnya kita ini yang dihukum, bukan Yesus. Tetapi Yesus melakukan itu untuk menggantikan kita orang berdosa. Yang seharusnya kitalah yang dihukum, bukan Yesus. Inilah kebenaran di mana Yesus harus menjalani hukuman itu supaya kita dibenarkan. Jadi apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang membenarkan kita orang berdosa. Nah saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita harus lebih lagi melakukan segala sesuatu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Yesus yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah disalibkan menggantikan kita. Itulah anugerah Allah yang luar biasa yang Allah lakukan bagi saya dan saudara, dan ada banyak orang berdosa di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.